buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hari ini pakai mobil apa enggak udah bingung gitu. Oh gitu? Karena sebetulnya kalau itu hitungan kalender udah minggu kedua kan? Ini minggu kedua makanya. Makanya saya pakai mobil. Ada yang nggak pakai? Kalau rumah saya seperti saya Bekasi gitu Nggak mau tahu Pak. Naik kereta Pak. Oh gitu? Nah dia kemarin hari pertama tanggal 1. Hari Jumat Pak, hari Jumat. Cuma kan kita libur. Libur. Nah tafsirannya berlakunya pas masuk kerja hari pertama atau Kalender. kalender. Nah, akhirnya udah sekarang kita terjemahnya minggu kedua aja deh. Berarti yang kali ini ada lebaran bonus. Kan kita itu harus dimajukan ke depan. Nggak mungkin kemudian minggu ketiga Oktober didok baru kita kemudian baru memakai tahun nggak mungkin Telat dong. semua. Saya tunjukin nanti Amerika ya. Kalau baik kita tiru kan nggak apa-apa Pak, iya kan? Maret 2014. Jadi Bapak nanti bisa buka proposalnya Obama, di belakangnya ada Ministry of Defense. Itu malah rinci lagi, di belakangnya ada Army, ada Navy, ada Air Force itu Maret 2014 itu sudah muncul Pak. Gitu loh Pak. Jadi begitu kita Bapak sanggup kok, kita tahu kok mau Iya. ngapain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Bapak Sugi, teman-teman dari Pemprov DKI Jakarta, teman-teman dari LKPP, rangka kita bekerja sama. Jadi saya memang sering ber-SMS dengan Pak Wagub. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh LKPP untuk membantu Bapak Ibu di bidang DKI. Pengadaannya kemudian realisasinya tidak sesuai yang diinginkan. Nah sebetulnya Pak Wagub, kita itu sudah mempunyai MOU antara LKPP dan Pemprov DKI. Pada waktu itu MOU itu ditandatangani oleh Pak Jokowi. Nah, kita tinggal memperkuat MOU itu aja sebetulnya. Nah, memang ada beberapa yang belum di follow up. Yang paling penting sebetulnya setelah MOU itu sebetulnya dibentuk ada tim gabungan antara LKPP dan Pemprov DKI yang kemudian memang tim itu diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan pengadaan di DKI. Presentasi beberapa hal yang nanti mungkin bisa menjadi bahan kita. Baik, kita mulai aja. Jadi teman-teman yang pernah membantu. Nah nanti harapannya sebetulnya setelah selesai ini kita nanti setelah
timnya terbentuk, kalau membantu ke sana itu ada focal point khusus di LKPP. Mungkin bisa diteruskan. Jadi di internal kita melihat ada permasalahan perencanaan. Saya nanti akan berbicara perencanaan itu lebih lanjut, bahkan nanti sudah berbicara juga dengan Pak Wagub mengenai perencanaan bagaimana sebaiknya untuk ke depan. Kemudian juga koordinasi antar dinas dengan Sudi ini juga kelihatannya ada beberapa yang mengalami hambatan. Kemudian sumber daya manusia itu juga menjadi area yang patut diperbaiki. Kemudian di samping itu masalah internal juga kita ada yang terkait masalah penganggaran, kemudian masalah pembelian penyedia barang ini yang selalu menjadi masalah tiap tahun. Kemudian relasi dari dua tadi antara internal dan eksternal tadi juga beberapa hal kita amati. Kemudian berikutnya, nah secara garis besar sistem ini secara garis besar 4 permasalahan yang kita amati. Jadi sistem perencanaan, kemudian sistem keuangan juga perlu ada perbaikan, kemudian pengadaan, dan berikutnya juga terkait dengan pelaksanaannya nanti. Secara cepat saja terus ya Pak. Nah, kami mengidentifikasikan sebetulnya ada 5 hal yang perlu kita perbaiki. Pertama, bagaimana proses pengadaan bisa kita percepat. Kemudian ini juga yang kedua adalah kemudahan mendapatkan izin tahun jamak. Sebetulnya Pak Wagub, saya sudah mengusulkan ini berkali-kali, bahkan pada waktu kita bahas Perpres 54 dan 70, mestinya kewenangan izin tahun jamak itu tidak di Menteri Keuangan. Kalau di daerah sebetulnya kewenangan izin tahun jamak itu di Pak Gubernur sebetulnya. Jadi bukan, nah baru setelah dijadikan Pak Gubernur biasanya pada waktu pembahasan anggaran mendapatkan persetujuan DPRD. Tapi kalau Bapak melihat aturannya di 54 dan 70, kewenangan tahun jamak itu adalah di eksekutif sebetulnya. Jadi tidak dilarikan ke sana, hanya pada waktu nanti membahas anggaran itu kemudian biasanya teman-teman DPRD menanyakan ini. Tapi yang tertulis di Perpres seperti yang saya sampaikan tadi, kewenangan itu ada di Gubernur. Nah, kemudian kenapa ini penting? Kewenangan ini kalau kita lihat sebetulnya kan kalau tahun ini pengadaannya terlambat semua, sehingga kontrak misalkan sampai sekarang belum ditandatangani. Ini kalau izinnya tahun jamak tadi tidak di Gubernur, ini semuanya tidak ada yang berani menyelesaikan. Tapi begitu izinnya itu di Gubernur kan kita lakukan terus lelang untuk kita teruskan. Kemudian Pak Gubernur nanti dibantu tim melihat mana yang tidak selesai 31 Desember. Terhadap yang tidak selesai itu langsung dikeluarkan izinnya. Sehingga kita bisa melihat yang bisa terserap di tahun 2014 berapa, sisanya nanti diserap di tahun berikutnya. Sebetulnya kalau in case ya, ini mohon maaf kalau kita ngajari yang sedikit LKPP pernah melakukan pekerjaan yang pada waktu itu tidak ada izin multi-use-nya. Ya, tapi karena kita melihat 31 Desember tidak selesai, kita kemudian pada waktu itu membuat 2 kontrak. Kontrak pertama untuk yang tahun 2014, pada waktu itu dan 2013, kontrak berikutnya tahun 2014. Jadi yang 2013 itu kita nilai yang selesainya apa 2013 itu, sisanya dilakukan di tahun 2014 tanpa ada pelelangan berikutnya. Jadi kontrak itu kemudian secara sengaja kita bagi menjadi kontrak pertama dan kontrak kedua. Nah, kemudian untuk mempercepat kita juga sebetulnya mengidentifikasi adanya kemungkinan pengelompokan paket pekerjaan. Seperti kalau Bapak Ibu misalkan ini mempunyai ada pekerjaan pembangunan 4 rumah sakit, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, misalkan Jakarta Pusat gitu ya. Itu paket kontraktor pada waktu menawar mereka tidak selalu harus milih semua paket, ya kan? Dia bisa pilih saya paket yang Jakarta Utara, saya paket yang
bisa dilakukan dengan begitu. Jadi pengelompokan seperti itu sangat dimungkinkan. Kalau Bapak Ibu misalkan mempunyai apa kebutuhan alat-alat tulis kantor misalkan ya, mulai toner, kertas dan yang lain, itu kalau dilelangkan seluruh DKI sekali kan bisa saja. Kalau itu dilelangkan PC sekali untuk seluruh dikumpulkan untuk Pemda DKI nggak apa-apa, ya kan? Dan nanti kita itu lelang itu bisa memilihnya itu dengan ini, seperti yang tadi saya bilang, yang dibutuhkan di dalam dokumen lelang itu banyak, tapi yang namanya penyedia itu bisa saya hanya menawarkan toner, saya hanya menawarkan PC-nya, saya hanya menawarkan printernya. Jadi sangat dimungkinkan sebetulnya lelang seperti itu tidak kemudian paketnya menjadi sangat banyak sekali. Nah, yang berikutnya kita juga kemudian menggarisbawahi mengenai optimalisasi penggunaan katalog. Ini sebetulnya barangnya sudah cukup banyak Pak Wagub, jadi Bapak nanti bisa lihat. Dan tadi seperti yang saya tekankan, misalkan Bapak mau beli Innova yang jumlahnya 50 Innova, ya sudah, 50 Innova itu dibeli dengan harga katalog itu tadi. Bahkan di katalog tadi sebetulnya harga Innova itu adalah harga untuk satu Innova. Kalau Bapak kemudian mau beli 50 Innova, kan bisa nego lagi dengan auto 2000-nya itu. Kalau saya pengen 50, harganya mestinya bisa turun lagi dong. Turunnya diskonnya nanti dikembalikan kepada kas daerah. Jadi tidak dibatasi dengan nilai 200 juta tadi. Nah, ini yang kemudian saya sebenarnya pengen menampilkan satu lagi. Jadi kalau berikutnya, nah ini barang-barang yang sudah ada di katalog Pak Wagub. Jadi sudah banyak. Sudah ada hotmix, sudah ada file, sudah ada box cover, unit sudah ada. Jadi sebentar lagi ini mungkin muncul karena sudah selesai negosiasinya minggu-minggu ini. Kemudian berikutnya coba, saya sudah pernah meng-SMS ke Pak Wagub mengenai busway sekarang sudah ada, yaitu PT Inka kalau tidak salah, Ilobas ya. Oh itu fatal. Ilobas itu fatal. Iya. Oh patah. Patah joinnya. Yang patah kemarin itu. Kamu banyak. Nah, yang patah itu yang dioperatorkan siapa? Oh Damri. Karena Damri selama 3 tahun berturut-turut kelihatannya sebagai operator terbaik kelihatannya. Nah. Padahal baru selesai bikin itu. Nah. Saya kira nembak juga. Terus penerangan jalan juga sudah ada, tapi mohon maaf saya Philip hasil negonya belum bisa deal karena harganya tetap lebih mahal dari harga produk yang kita tidak mau. Sudah deal kemarin. Oh kemarin sudah deal? Oh sudah juga? Oh ya udah kalau gitu. Oke, terus yang berikutnya. Nah, coba saya ingin menyinggung sebenarnya setelah ini coba. Ini kalau setelah ini kalau nggak salah kan ada coba setelah ini ada apa? Yang perencanaan deh. Perencanaan di mana? Sebelum ini. Saya ingin memberi contoh begini Pak Wagub. Coba kamu buka di yang baru saya beri tadi, itu di situ ada di file tadi ada. Nah, coba kita buka itu. Saya mau menunjukkan ke Pak Wagub nih. Rasanya sistem perencanaan kita itu perlu dirubah. Ya. Jadi ini saya download dari internet Pak Wagub ya. Yang kalau Bapak lihat, ini Amerika tuh budgetnya sama dengan kita 1 Januari. Tapi coba Anda lihat Presiden Obama menyampaikannya kapan? Bahwa Maret tulisan itu. Pengantarnya itu kan ada tulisannya Presiden Obama itu. Di pengantarnya itu kalau Anda lihat terus, nah, itu kan ada 4 Maret itu dia sudah menyampaikan ke pengantarnya Presiden Obama, coba ke bawah.
Nah nih ya, jadi untuk anggaran tahun 2015, Amerika itu tahun 2014 Maret itu sudah disampaikan kepada Kongres, dan kita sudah bisa mendownload itu di internet di bulan Maret. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini kan kemudian dibagi di sini kan, ada agriculture, ada defense, ada yang lain-lain kan. Coba yang tadi itu salah satu dari sini aja, defense tadi, coba kita lihat. Enggak, anu deh, yang sudah saya buka di tadi. Nah, tadi itu salah satu dari ini saya download, coba. Di anu tadi loh. Tadi, yang Dia saya kasihkan tadi loh. file yang ada 2 file. Nah ini yang ini. Nah ini kan defense budget tahun 2015. Coba dibuka. Kalau menurut kita kan yang namanya defense itu kan rahasia. Nah, kenapa saya ambil defense? Karena menurut kita rahasia. Itu ternyata sama dia dibuka sedemikian luar biasanya. Ya. Sampai Anda nanti di situ bisa melihat latihannya berapa kali dibandingkan dengan latihan tahun lalu, kemudian tahun yang akan datang. Lalu perspektifnya itu tidak tahunan. Ya. Jadi kalau mau mengembangkan angkatan udara juga begitu. Tahun lalu yang kita kembangkan apa, tahun ini apa, tahun berikutnya apa. Nah, Pak Wagub, kalau ini kemudian kita memberi tugas pada teman-teman Bapeda ya untuk memperjemahkan program Bapak dalam wujud tadi medium term expenditure framework, itu kita akan sangat lancar. Ya, jadi teman-teman Bapeda disuruh buat dulu. Coba program saya yang kemarin dibuat tahunannya seperti apa, termasuk bukan hanya kegiatan tapi juga termasuk anggarannya berapa. Karena di Undang-Undang Keuangan Negara kita itu ada yang namanya tadi yang saya bilang kerangka pengeluaran jangka menengah, dan di situ sebetulnya kalau Bapak Ibu ingat, Bappenas dan Kementerian Keuangan itu selalu memberikan yang namanya envelope untuk baseline indicatornya selama 5 tahun, ya kan? Nah kalau itu kita ikuti dengan kegiatan, itu tidak kemudian kejadiannya seperti berulang yang tiap tahun itu. Setelah disetujui DPR, kemudian baru kita membuat paketnya, baru ini. Nah, sebetulnya paket itu justru sudah disiapkan, terutama untuk baseline indicatornya ya, pada waktu kita maju ke DPR tadi. Nah saya kebetulan juga nitip ini karena Pak Wagub kan punya hubungan erat dengan Pak Jokowi ya. Kalau ini bisa dipakai secara nasional, karena secara undang-undang kita tuh mungkin mengeterapkan MTEF, Medium Term Expenditure Framework, kerangka pengeluaran jangka menengah itu bukan hanya di Pemprov DKI tapi secara nasional. Jadi penganggaran kita tuh maju ke depan. Pada waktu disetujui DPR di minggu ketiga Oktober, itu sebenarnya tinggal running, tinggal berjalan, bukan lagi masih memaketkan, masih tidak tahu alokasi di sana berapa, alokasi di sana berapa. Pak Wagub mungkin ingat, kita punya Perpres 54 dan 70 itu Pak, di dalam salah satu pasalnya menekankan kita melakukan pelelangan mendahului anggaran. Jadi sebelum 1 Januari itu sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan pengadaan. Ingat nggak? Di Perpres itu ada. Nah harapan kita kan sebetulnya November Desember itu pengadaannya berjalan, tapi tidak boleh tanda tangan kontrak karena kontraknya itu baru boleh ditandatangani nanti setelah DPA-nya sah. DPA-nya sahnya biasanya kan harapannya kalau di teman-teman DPRD lancar kan 1 Januari gitu ya. Kalau enggak ya mundur-mundur dikit lah. Tapi kontrak itu baru boleh ditandatangani pada waktu DPA-nya sah. Tapi pengadaannya itu sebenarnya sebelumnya. Ini kan tidak pernah bisa kita lakukan gara-gara ya itu tadi perencanaan kita yang selalu perencanaan kita tuh terlalu mundur gitu. Ini selalu kita nggak bisa dilaksanakan. Ini yang bisa dilaksanakan kalau saya boleh nyebut teman-teman PU. Tapi teman-teman PU pun kalau dilihat tanda tangan kontraknya kapan? Selalu bulan April, bulan Mei, bukan Januari. Jadi PU sebenarnya sudah menarik ini ke depan, Kementerian PU ya, menarik ini ke depan, tapi penyelesaian administrasi DIPA-nya ternyata juga nggak mulus juga, gitu kan? Karena kalau penyelesaian administrasi DIPA kan selalu Bapak Ibu ditanya kelengkapannya ya, tanahnya sudah dibebaskan atau belum, kemudian
rapnya ada atau enggak, tornya ada atau enggak. Nah, itu biasanya rap motor itu biasanya sebetulnya harus di depan. Nah, ini yang mencoba kami sampaikan Pak Wagub, kalau ini bisa berjalan dengan baik, sebetulnya berikutnya itu kalau perencanaannya baik, berikutnya itu sebetulnya tinggal melaksanakan dan semuanya sebetulnya pedomannya sudah ada. Nah, ini mudah-mudahan mumpung ini Pak Gubernur dan Pak Wagub juga belum 1 tahun kalau nggak salah ya. Udah 2 tahun. Tadi kalau mau dikejar tadi Pak ngisi MTR tadi rasanya masih mungkin lah. Ya. Jadi teman-teman Bapeda ada yang ikut ya? Nggak ada. Nah, jadi nanti teman-teman Bapeda diminta untuk menerjemahkan itu. Kemudian mudah-mudahan. Nah, nanti di dalam hal perencanaan RUP memang tiga tempat yang akan berkaitan, yaitu teman Bapeda, kemudian bagian perencanaan dari masing-masing SKPD, dan teman dari ULP yang kemudian menyiapkan RUP itu supaya siap jauh-jauh hari sebelum itu ke DPR. Nah, mekanisme itu bagaimana nanti kita bicarakan lebih lanjut. Berikutnya sudah. Nah, jadi solusi yang kami sampaikan tadi Pak Wagub, mungkin pembentukan ULP. Ini perlu dipahami bahwa ULP itu memang mencoba memisahkan pelaksanaan pengadaan itu tidak di SKPD lagi. Jadi, tapi SKPD juga mungkin masih ada. Seperti kalau Bapak Ibu memerlukan yang kecil-kecil untuk kertasnya habis, tonernya habis, masa nunggu ULP kan tidak. Jadi ini pengadaan langsung itu bisa dilakukan teman-teman KPD. Nah, tapi juga yang namanya meng-hire kontraktor itu kan selalu tidak bisa dipisahkan dengan SKPD, karena yang tahu speknya adalah SKPD, ya kan? Yang tahu pelaksanaan teknis pelaksananya teman-teman SKPD. Oleh karena itu teman-teman ULP itu pada waktu melakukan pekerjaannya nanti sehari-hari diskusi dengan teman-teman SKPD. Jadi kalau perlu bahkan pada waktu lelang yang mendampingi secara teknis itu ya SKPD yang akan menjadi user. Jadi tidak kemudian terpisah sama sekali. Nah ini jadi pembentukan ULP ini penting, kemudian penguatan kelembagaannya. Alhamdulillah kalau kemudian sudah direncanakan di draft Raperda ya, di banyak tempat yang kami lihat supaya cepat, seperti kalau nggak salah Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara itu dibentuk menjadi eselon 2 badan kepala biro, kalau tidak salah biro pengadaan. Provinsi Kepulauan Riau banyak begitu. Iya. DKI juga begitu sudah dirapor ya. Ya, tapi kalau khususnya kalau sebesar DKI dengan anggaran sebesar itu mungkin paling tidak eselon 2. Nah, dari situ kemudian Pak Wagub kita akan membantu memperkuat teman-teman baik di ULP maupun di SKPD yang kemudian supaya pengadaan ini bisa lancar di Pemprov DKI Jakarta. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah begini. Sering kita lihat banyak orang mengeluhkan mengenai kualitas pekerjaan kita. Ya. Jadi kalau melihat itu teman-teman PPK, pejabat membuat komitmen itu memang harus dibantu oleh tim yang memahami betul mengenai kontrak dan sebetulnya mengenai kontrak dan spek. Dan sebetulnya kalau saya lihat teman-teman yang nanti menjadi pejabat penerima hasil pekerjaan itu tidak kemudian nungguin, tidak terlibat di dalam proses. Bagaimana dia kemudian bisa yakin yang diterima itu sesuai dengan kualitas kalau dia di dalam pelaksananya kemudian tidak terlibat, ya kan? Jadi mestinya
dibudayakan juga bahwa teman-teman yang menjadi pejabat penerima hasil kerja itu mungkin dibantu tim juga, tapi juga ikut mengawasi jalannya pelaksanaan, terutama kalau pelaksanaan konstruksi. Bagaimana kita mempunyai keyakinan kalau kemudian kita tidak tahu pelaksanaan pekerjaannya. Nah, di samping itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita terus terang di LKPP ini memang dalam tanda kutip menjadi korban dari adanya dua peraturan yang tidak harmonis, yang tidak sinkron. Bapak Ibu di daerah pasti melihat, kalau Perpres itu hanya berbicara PPK, pejabat membuat komitmen, pembuat komitmen. Kemudian di aturan Kementerian Dalam Negeri kita mengenal yang namanya PPTK, ya kan? Sebetulnya kalau saya jalan keluarnya adalah ya sudah PPTK itu kemudian diberi delegasi kewenangan untuk tanda tangani kontrak, itu sudah selesai. Karena kalau tanda tangan kontrak itu dilakukan oleh PA-KPA-nya seperti peraturan Menteri Dalam Negeri, ini akan mengganggu yang namanya check and balances tadi. Kan sebetulnya PA dan KPA itu di atas, ya kan? Di bawahnya ada PPK, ada yang melakukan pelelangan, ada yang menerima hasil pekerjaan, ada yang bayar, gitu kan? Nah, kalau yang di atas ini tanda tangan kontrak, pasti yang sejajar tadi nggak akan berani kan mengcounter kalau misalkan ada penyimpangan yang dilakukan oleh yang tanda tangan kontrak tadi, karena merasa dia atasannya. Oleh karena itu kalau aturan Menteri Keuangan sebenarnya jelas, teman-teman yang menjadi KPA dan PA itu tidak boleh menjadi PPK sebetulnya. Karena pekerjaan PPK itu adalah masih perlu dikonter oleh yang melakukan, mungkin dia bisa adu argumen dengan yang melakukan lelang, dia bisa beradu argumen dengan pejabat penerima hasil pekerjaan, bisa beradu argumen dengan teman-teman yang bayar. Nah ini mungkin mudah-mudahan nanti dalam pemerintahan baru itu bisa diharmoniskan, karena kami berusaha mengharmoniskan itu susahnya juga lain. Jadi ada istilah PPK dan PPTK itu yang sebetulnya sangat mengganggu. Mungkin itu yang biasa saya sampaikan Pak Wagub. Saya persilakan Bapak kemudian memberikan arahan atau pengen kerjasama ini kemudian nanti kemana. Tapi yang penting kemudian saya harapkan setelah selesai pertemuan ini kita membuat tim yang kemudian tim itu berisi teman-teman dari DKI dan dari LKPP, dan kemudian mudah-mudahan kita melakukan monitoring terhadap tim ini supaya kemudian pekerjaan itu bisa berjalan dengan lebih lancar. Mungkin itu Pak Wagub, monggo silakan. Oke. Ya, saya hormati Pak Agus Narjo dan Bapak Agus ini dan seluruh jajaran dari RKPP. Pertama-tama masih suasana lebaran, sehingga kami nyatakan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Nah, kami tentu terima kasih Pak untuk waktu yang Bapak sediakan. Maksud saya datang dengan staf yang banyak ini justru untuk meluruskan berbagai tafsiran yang salah Pak. Jadi Bapak tadi sampaikan tadi Pak, ada dinas yang ngotot kemarin dan inspektorat semua mengatakan Perpres mengatur 200 juta harus tender. Udah, jadi pembelian barang LKPP e-katalog pun di atas 200 juta dia nggak berani lakukan. Ini lucu sekali, dan lucu saran kepada saya kemarin, saya cuma mau ketawa Pak Agus. Nanti minta Pak Jokowi SK-nya dirubah ya, dicantumkan khusus yang e-katalog boleh beli langsung, tidak berlaku Perpres ini. Itu kan kecerdasan yang luar biasa nih. Cerdasnya luar biasa. Nah, saya mau berdebat juga saya capek, makanya saya bilang datang direkam saja supaya nanti staf-staf ini tuh tidak cari-cari, mungkin bodoh, mungkin takut, mungkin memang terlalu pinterin saya bilang. Jadi cari-cari alasan untuk tidak mengadakan barang. Nah, misal contoh yang paling sederhana. Ini saya senang sekali karena LKPP betul-betul mendukung kami penuh ya. Yang saya senang, Pak Agus saya suka
SMS, dalam telepon. Nah itu yang saya senang. Ini masa kita di DKI, tadi juga saya senang hari ini dapat ilmu baru nih Pak. Ternyata Amerika itu betul-betul negara yang menjual transparansi itu asli transparansi. Sampai anggaran pertahanan pun tidak buka Pak. Padahal kita kan selalu mengatakan ini rahasia, kalau pertahanan dibuka, di DKI ini ada rahasia apa lagi gitu mau ditutupin gitu. Tidak ada gitu kan. Nah kita seharusnya bisa menyusun seperti ini. Jadi saya sudah minta ke inspektorat, tolong yang dikasih contoh dari RKPP kita mau susun. Kan kita tahu persis tahun depan mau ngapain, harganya sudah ada. Nah ini yang jadi masalah itu Pak. Saya bawa ini pengennya biar kawan-kawan dari Pemprov ini boleh tanya apa saja gitu Pak. Nah, jadi saya harap itu bisa tanya apa saja. Tapi yang jelas jangan tanya lagi ya, boleh nggak 200 juta kita beli langsung gitu ya. Itu pertanyaan yang konyol sekali sebetulnya. Dan minta roba perpresnya lagi. Minta saya ngomong ke Pak Jokowi roba perpresnya lagi. Ini kelas eselon 2 yang ngomong gitu eselon. Nah, terus yang ini misalnya Pak kami punya kesulitan gini Pak. PU Pak ya tadi saya juga senang sudah ada yang hot mix, yang beton. Kami kan lagi membersihkan semua jalan inspeksi sungai, waduk, dan kereta api. Nah biasanya pengalaman kami begitu dibersihkan, kalau tidak langsung dibuat jalan, pasti balik lagi Pak. Nah jadi strategi kami begitu dibersihkan, langsung buat jalan beton, langsung pasang PJU, langsung pasang rambu-rambunya disku, langsung mobil diarahkan sana. Ke depan kami malam ini mikrolet itu sudah ada bus tingkat gratis. Mikrolet itu kan melewati jalur-jalur inspeksi itu. Hanya kami akan minta mereka mengkonversikan ke gas. Karena kan kami mau menyetop bensin subsidi di seluruh DKI. Yang kena kan mikrolet, nanti repot kan. Kita minta dia konversikan ke gas. Nah ini masalah sekarang Pak. Mungkin Pak Agus kan kaget Pak, saya sudah membuat mungkin lebih dari 20-30 km jalan ini. Target saya itu 40 km lebih jalan inspeksi, saya betul. Itu 1 sen pun tidak dari dinas PU yang bikin. Padahal tahun lalu, Pak Agus kan bersetahun, saya sudah 2 tahun Pak. Tahun lalu waktu saya tanya sama PU, kenapa tidak bisa langsung jalan inspeksi, langsung dikerjakan? Alasannya kalau kita tender kan mesti menyebutkan volume, lokasi, semua dengan tepat. Oh saya terima. Kalau sudah ada e-katalog tidak perlu dong? Tidak. Makanya saya minta tolong sama RKPP di e-katalogkan. Sudah dilakukan. Tapi nyatanya hari ini tetap tidak ada yang dikerjakan oleh PU. Dengan alasan baru, di atas 2 juta harus tender katanya. Sipil juga begitu. Sungai yang masih bolong-bolong mesti tunggu tender. Saya minta tolong RKPP juga membantu. Sudah ada sipil yang e-katalog. Harga barang termasuk ada harga pemasangan. Jadi harusnya kalau seperti itu, kalau saya uangnya berlimpah ruah nih, triliun-triliunan uang DKI, berarti seluruh DKI selesai dong Pak, sipilnya Pak. Sampai hari ini tidak ada juga. Saya sengaja bawa di PU semua. Saya sampai katakan 1000 lebih insinyur, saya mau buang aja semua nih, suruh nenek saya saja jadi PU. Tinggal lihat padang bolong, panggil kontraktor sipil, bayar, tinggal URP selesai. Nah memang ada pertanyaan begini Pak. Ini mungkin tidak, PJU juga sudah ada e-katalog. Soal merek Kabupaten terdesak itu sudah pilih, bisa langsung. Semua jalan inspeksi kami kalau gelap lagi dibuat orang bisa ada PSK lagi tuh Pak. Kita baru berhasil menyelesaikan bongkaran Tanah Abang Pak. Mungkin lebih dari 40 tahun nggak pernah beres tuh Pak. Kereta api di tengahnya semua beres ini. Dari pagi saya sudah buat laporan semua, udah beres. Ini kereta api tengah tuh, orang kereta api udah terima kasih tuh sama kami, sama-sama kita kerjasama. Tapi kalau tidak betonnya cepat, tidak PJU cepat, datang lagi. Jadi saya harus ngemis sama pengusaha ini. Untuk deal, saya tanda tangan kata BRJ, saya dikasih tahu teman saya, kamu masih bisa dipenjara nih lama-lama oleh jaksa ini.
kamu tulis seperti ini. Saya bilang saya rela di penjara. Yang penting saya tidak korupsi, tidak terima uang. Karena saya punya PU saya yang kurang ngajar banget sama saya. Jadi saya rela di penjara asal jalan inspeksi diselesaikan. Saya tulis begitu, saya tulis laporan. Saya nekat masuk penjara sudah. Hukum mati pun saya siap bela. Asal ini negara ini beres. Saking keselnya saya. Nah sekarang pertanyaannya gini Pak. Seperti Alkes. Alkes itu sudah banyak di katalog juga Pak. Tapi kami ini masih suka nggak mau beli itu, masih mau tender itu Pak. Alkes itu. Sebetulnya nggak rumit. Beli langsung. Nah maksudnya dinas kita sengaja mau ditenderkan. Nah ini contoh nih, ini contoh-contoh kenakalan-kenakalan yang tidak perlu nih Pak. Itu bisa langsung beli Alkes, obat-obat sudah. Nah ini ULP mesti tegas. Jadi Pak Agus sudah jelaskan, ULP ini cuma bantu, hanya ada e-katalognya semua dibeli. Saya sampai berargumentasi kemarin Pak, kalau gitu pembelian truk sampah, Kijang, Innova, Toyota Hiace yang 400 juta satu unit, menyalahi Perpres dong. Kita beli langsung di katalog. Masa RKPP nekat? Jadi gitu loh, bolak-balik teorinya itu tidak sesuai. Untuk ngomong sama saya. Nah, sekali lagi terima kasih Pak. Saya harap para staf, kawan-kawan ini dari Pemprov silakan bertanya supaya jelas. Setelah kita pulang dari sini sudah ada tim, tidak ada lagi yang nakut-nakutin saya lagi gitu ya. Dan saya kebetulan orang yang tidak takut, sudah siap mati gitu loh supaya diberes. Dia nggak usah nakut-nakutin saya, tapi saya nggak bisa tanda tangan Pak. Nyuruhnya itu nggak bisa. Saya cuma bisa tanda tangan pecat. Belum bisa juga kata Pak Jokowi, kamu baru setengah gubernur, belum gubernur. Kata beliau, kemarin ke ruangan. Nanti tunggu gubernur ya baru. Saya bilang kalau itu juga saya juga ngomong sama setengah presiden dong. Baru setengah presiden. Cuma ketawa saja. Ya sekali lagi silakan tanya saja. Saya maunya itu jujur Pak ya. Waktu saya jadi bupati Pak ya. Saya punya sekda ini baik. Saya punya sekda teman-teman di inspektorat waktu bupati Belitung Timur yang menurut saya itu baik. Kalau saya minta nyolong uang, minta upeti, itu saya tidak baik. Tentu kalau mereka menolak tidak betul. Ini saja minta uangnya mereka mau cariin Pak Saudara Bupati. Pak Bupati jangan pakai uang sendiri Pak. Mari kita cari ini Pak. Saya ada dinas tambang, sumber duit semua itu saya punya Pak. Bukan itu yang saya minta. Waktu saya pengen membuat terobosan supaya birokrasi pengadaan barang cepat, dulu belum ada RKPP itu Pak. Saya ingin buat terobosan. Beliau-beliau itu tuh cariin buat saya gitu Pak. Ke pusat, ke Mendagri, ke Menteri Keuangan. Nah dulu pembelian mobil, kalau ada RKPP kan harus tender tuh Pak. Saya bilang coba ngomong dengan Menteri Keuangan. Kenapa kita beli mobil lebih mahal daripada swasta? Kan dulu kan nggak usah bayar BPN PKB. Kenapa tidak langsung beli di showroom, harga showroom? Asal lebih murah daripada yang umum. Tidak perlu tender, tidak ada jasa. Itu kawan-kawan tuh langsung hadap itu, berangkat itu. Makanya tahun 2008 keluarlah peraturan Pak, pembelian mobil yang ada ATPL, belum ada RKPP waktu itu ya. Itu boleh langsung. Itu karena Belitung Timur saya berani mengklaim yang pergi untuk ngadu argumentasi soal pengadaan itu. Nah maksud saya waktu itu staf di Belitung Timur, saya pengen lakukan apa dia cari celahnya gitu Pak. Bukan celah mau curang, bukan. Tapi di DKI ini lebih baik nakut-nakutin saya Pak. Sampai Pak Hamdani, dulu Dirjen Keuangan Daerah Mendagri, dia juga dekat sama saya. Astaga Pak, katanya. Kantor kita ini Pak, cuma nyeberangin satu Monas saja Pak. Cuma jalan kaki nyeberang Monas. Kenapa orang Bapak nggak mau nanya sama kami? Kebersihan, itu cerita tentang 40 years Pak ya. Orang sosial habis duit, hewan-hewan nggak ada makan, sampah nggak bisa diangkutin. Itu kan yang rutin, itu kan bisa langsung otomatis. Ya kalau nggak ngerti ya tanya dong staf Bapak dengan nyeberang ke sini. Nggak mau nanya.
Nah, jadi sekali lagi Pak, mohon maaf, terima kasih Bapak-Bapak punya waktu. Staf di DKI ini kelihatan tuh nggak suka nanya Pak. Paksa saya giring ke sini. Ditanya, direkam supaya hari ini masalah kita selesai. Karena saya tinggal 3 tahun di DKI ini. Dan saya tidak mau keluar dari DKI seperti Pak Fauji Bowo. 5 tahun marah-marah, saya kenal baik Pak Fauji Bowo. Hampir tiap hari Pak Fauji Bowo itu marah-marah loh Pak sebetulnya Pak. Keselnya luar biasa beliau. 5 tahun gak ngerjain apa-apa tuh, rutinnya semua lewat. Itu terjadi, kasihan sama teman baik sama beliau. Nah itu yang terjadi. Ya sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Silakan bertanya saja. Oke, kalau gitu kita buka kalau sekiranya teman-teman dari DKI ada masalah-masalah yang perlu di-raise di sini, mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, saya persilakan. Ini teman-teman KPP ada yang mau nambahin? Kalau nggak ada bubar kita nih. Oke, silakan kalau mau bertanya. Oke, teman dari DKI aja dulu. Silakan, dari mana sih? Izin Pak Guru, Pak Ketua, ini pasal 25. Pasal 25 Perpres 70. Tadi Bapak bilang kita bisa melakukan pelelangan sebelum anggaran ditetapkan. Saya Pak. Jadi dalam anggaran 2015 kita sudah lelang kisaran Oktober, November, Desember 2014. Dulu waktu Perpres 70 belum keluar, itu 54 ngatur selama dalam proses pengesahan anggaran di DPR atau DPRD kita bisa melelang kontrak, nanti baru ditandangani kalau setelah dilakukan. Nah, keluar Perpres 70 ini mengatur begini Pak, pengguna anggaran pada pemerintah daerah mengumumkan RUP setelah APBD yang merupakan rencana keuangan negara dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan DPRD. Ya, Pak. Untuk mengumumkan RUP saja harus penetapan APBD dulu, apalagi untuk melakukan eksekusi lelang. Mohon diklarifikasi Pak, seperti apa ini tadi yang tadi. Maka kita bisa lelang dulu sebelum penetapan APBD dengan pasal itu. Ini satu hal Pak. Hal kedua yang persoalan 200 juta Pak. Jadi pasal 19. Kita sudah lihat Pak Wagub bahwa 200 juta itu adalah batas yang mana ranah ULB, yang mana ranah pejabat pengadaan. Kalau yang 200 juta harus lelang, dia wajib lewat ULB. Tapi 200 juta ke bawah, 200 juta bawah cukup dengan pejabat pengadaan. Anggaran kelompok kerja ULB wajib ditetapkan untuk pengadaan barang, pengadaan konstruksi jasa lainnya di atas 200 juta. Jadi pemahaman kami mohon dikoreksi Pak. Di atas 200 juta wajib menggunakan ULB. Di bawah 200 juta cukup dengan pejabat pengadaan yang diangkat oleh KPA atau pihak-pihak. Sudah clear Pak. Nah sekarang kita purchasing ini masuk ranah pengadaan barang, konsumsi atau yang dimaksud dengan ini. Kalau purchasing di atas 200 juta, dan kita bisa langsung beli. Tapi karena dia di atas 200 juta, kami menggunakan tangan ULP. Udah Pak, tangan ULP. Dari ULP inilah minta membeli itu. Nah, proses kenapa lama dari 16 Mei sampai sekarang kami beli hot Mei, ya mungkin nanti Pak Sony bisa jelaskan Pak. Ya. Atau lama
pemahaman kami yang namanya purchasing katalog itu kan udah kontrak harga satuan Pak, seperti yang dilakukan sekarang ini ya dari pasal 53 itu kan pasal 53 yang mengatur kontrak payung. Setelah kontrak payung jadi, PPK udah langsung bisa membuat kontrak gitu lah. Tapi membuat kontrak dengan para vendor itu harus dapat ULP, pemahamannya kan gitu kan Pak, seperti itu. Nah, ini yang kita tunggu ini Pak. Nah, masuk kita itu kalau butuh kecepatan kalau mungkin misalnya karena udah tinggal tuh, kenapa enggak melalui pejabat pengadaan saja supaya mengurangi lakukan dari ULP barangkali seperti itu. Dan kita tetap berkomit itu satu karena apa? Karena kontrak harga satuan betul lah ya Pak, kontrak harga satuan kita ada satuan 1 meter persegi hobi 1 kubik beton. Ketika kita melalui ULP tanya mana gambar kerjanya, mana ini Pak. Padahal kita kan kalau yang proyek-proyek yang tak terbit itu kan belum bisa perencanaan Pak. Kita bergerbok dulu, setelah kita ada dapat, kita yang penting kan sudah dapat vendornya, harganya. Gak ada ini apa kita operasi, ada penertiban atau masuk beton, ya tinggal panggil, langsung gambar, kan udah kontraknya, bikin berita acara apa perhitungan kerjaan, setelah kerja bikin sertifikat pembayaran, gitu aja sebenarnya mudahnya. Tapi dari ULP kita sebagai pekerjaan itu mana dulu gambar kerjanya, mana ini itu yang bikin. Apakah seperti itu Pak yang dinamakan purchasing ini? Harus kita sudah ada kontrak harga satuan, ada vendor, ketika ada kita pelaksana harus bikin dulu berapa meter panjangnya, berapa ini baru serahkan ke ULP, butuh sekian beli gitu. Tolong diklarifikasi Pak, mohon izin Pak itu Pak. Kalau persoalan 200 juta clear Pak, di purchasing nggak ada batasan 200 juta. Ya. Cuman persoalannya itu tadi 200 juta itu karena untuk menggunakan ULP atau enggak. Barangkali 2 hal itu Pak, mohon diperjelaskan nih Pak. Izin Pak, masih Pak. Baik, ini nanti teman-teman Pak Emin, Pak Setio, dan yang lain mungkin bisa nambahi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat mengumumkan RUP-nya setelah tadi persetujuan DPR itu juga kemudian kan tidak ada batas waktu. Kalau begitu RUP-nya saya umumkan hari ini, besok saya melakukan lelang kan juga tidak masalah. Ya kan? Jadi kalau kemudian misalkan ini minggu ke-3 Oktober DPR menyetujui anggaran pemerintah, ya. Kemudian besoknya langsung saya umumkan RUP-nya. Terus besoknya saya langsung melakukan pengadaan kan sebenarnya tidak melanggar apa-apa. Nah, apalagi kemudian kalau Anda lihat di penjelasan pasal berapa itu, yang kemudian di situ ini kan nggak Pak Setio, penjelasan pasal berapa yang mendorong pengadaan itu dilakukan mendahului sahnya DIPA, kemudian baru nanti tanda tangan kontraknya pada waktu DIPA-nya sah. Itu ada, tulisan itu ada di Perpres kita ada, ya. Dan bukan hanya Perpres, kalau Anda lihat Impres setiap tahun keluar itu menyuruh kita lelang mendahului sahnya DIPA itu. Impres nomor 1 tentang pemberantasan korupsi, terus Impres nomor itu kalau tidak salah tiga Impres yang keluar memerintahkan kita melakukan pengadaan mendahului sahnya DIPA. Itu 3 Impres. Ya. Jadi nanti tunjukin aja Perpres yang Perpres 70 maupun 54 yang menyuruh kita melakukan pengadaan mendahului sahnya DIPA. Ya. Nah, kemudian mengenai kalau aturannya begini, memang kalau kemudian pengadaan dia enggak, perkanya begini apa mengenai e-purchasing. Karena gini Pak, banyak orang yang menanyakan, termasuk ini ada salah satu bupati Pak Wagub yang kemudian menyurati saya dengan adanya kurikulum buku kurikulum yang dimasukkan katalog itu ya. Itu menyurati saya begini. Ini kepala LKPP melangkai kewenangannya. Karena perpresnya ngomongnya mestinya saya tidak boleh di atas 200 juta tadi harus lelang, kok saya ngomong tidak lelang. Nah,
oleh karena itu kemudian ada satu pasal nanti ditunjukkan khusus untuk sistem pengadaan secara elektronik yang di dalamnya terdiri dari 2 item, yaitu e-tendering dan e-purchasing. Itu kepala LKPP yang suruh ngatur oleh Presiden. Jadi itu nanti ditunjukkan aja pasalnya. Oleh karena itu mengenai tadi kenapa 200 juta kok tidak lelang, apa enggak melanggar kepres, itu tadi karena saya diberi kewenangan. Betul. Iya. Jadi di dalam SPSC itu ada e-tendering, ada e-purchasing. Yang e-purchasing kan katalog. Itu diatur oleh Perka makanya. Gitulah. Ya. Jadi nanti tolong jelaskan pasal-pasalnya karena kalau bicara pasal saya kan nggak gitu ya. Nggak mungkin sudah lupa tempatnya. Silakan Pak Stio. Terima kasih Pak Kepala. Mungkin yang tadi Pak, pertanyaan pertama, kita sudah mengeluarkan peraturan bersama antara LKPP dengan Mendagri Pak. Nanti bisa dikopi, diambil bahwa di peraturan bersama itu menyatakan Bapak boleh lelang duluan pada saat setelah ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Menurut PP 58, kesepakatan bersama itu paling lambat 30 November. Paling lambat, artinya Bapak tidak, kalau melebihi 30 November tadi, Bapak melanggar PP itu. Ini terkait yang perencanaan. Jadi harusnya di daerah itu paling lambat mengumumkan RUP itu 30 November. Jadi lebih cepat lebih bagus. Besoknya langsung lelang. Sehingga di peraturan bersama tadi Pak, kita desain 2 Januari itu Bapak sudah take kontrak. Karena paling lambat 30 November. Lelang kan kita di Perpres 70 bisa 12 hari. Kalau barang-barang yang benar. Apalagi nanti kalau katalog. Jadi bisa, itu satu Pak. Kemudian yang mengenai tadi kan sebenarnya pemahaman aja Pak, yang Bapak sudah tidak mempermasalahkan di atas 200 juta kalau lewat katalog pakai input casing, maksudnya nggak lelang. Problemnya kan di sini yang saya tangkap tadi, kalau di atas 200 juta yang pesen adalah UMP. Nah, kalau Bapak baca perka input casing kita, itu ULP ya tinggal pesen, nggak perlu nanyakan kayak lelang, kayak tender, syarat tender, mana dokumen lelangnya gitu, mana ininya, mungkin mekanismenya input casing gitu. Jadi jangan digabung-gabung. Jadi kembali lagi tadi, LKPP diberi kewenangan oleh Presiden mengatur mekanisme e-tendering dan e-purchasing. Bapak kalau mau e-purchasing pakai perda e-purchasing, jangan pakai yang juknis tender. Kalau pakai juknis tender ya lama lagi nanti ribut. Tapi tetap UMP ya Pak? Ya kalau di atas 200 ya Pokja yang pesen Pak. Ya. Maksudnya UMP kan biar bisa efisien, panggilannya lebih bagus. Semua SKPD dikumpulin, tawar-menawar kan lebih baik. Daripada tawar-tawar sendiri gitu. Jadi ini juga mengatasi kemarin kasus di Dinas Kesehatan Pak. Kalau puskesmas pesen sendiri-sendiri, si yang di katalog tadi nggak mau nglayani Pak, terlalu kecil. Makanya kalau digedein kan langsung dapat langsung Pak. Jadi tolong itu yang ini saya kemarin kan rapat dengan teman-teman DKI Pak. Tolong nggak usah takut Pak. Kalau Bapak tidak KKN, itu loh. Terus tadi ya sempat diskusi nih Pak, nanti saya serahkan surat edarannya Jaksinso. Kalau Bapak dapat laporan kapan apapun, kalau terkait korupsi pengadaan, kalau belum FAO, jaksa nggak boleh masuk. Ini edarannya sudah, ini nanti saya copy. Jadi Bapak mungkin kalau dipanggil kejaksaan, ini baru pengumuman lelang Bapak panggil.
tadi nih edarannya jam itu nih nggak boleh. Bapak dipanggil baris krim juga begitu, dipanggil. Jadi teman-teman Pak kemarin itu nggak pada ketakutan, gitu karena ada beberapa kasus yang bapak kan di sidik kan, itu yang memang yang kasus itu memang harus disidik. Kalau yang lain-lain jangan karena pengaduan bapak terus tiara, pengaduan takut. Itu yang mengenai Pak. Jadi tolong jangan nggak usah bingung. Jadi jangan takut melangkah nanti karena ketakutan takut melangkah. Jadi itu yang mengenai penjelasan saya nanti mengenai pasal-pasalnya kita akan jelaskan. Makasih Pak. Yang itu mengembangkan yang perka harus di-download di mantap gitu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, begitu Pak. Penjelasannya yang jelas dari posisi kita clear Pak. 200 juta harusnya harus berpikir 200 juta bawah lewat pejabat negara. Apapun itu bentuknya. Sekarang proses di WLB. Di proses WLB sekarang ya seperti itu ya. Kita ingin ditayangkan dulu, periksa dulu dokumennya. Padahal kita bolak-balik munculnya di katalog itu kita udah perang-perangan dengan Bapak kan ini bikin ininya spesifikasi udah ini. Jadi seperti itu. Barangkali kita saudarakan misalnya saya kita pesan beliin 10.000 ton portmik kan masalahnya enggak kan itu. Sudah tinggal beli saja bahwa itu seperti apa taruhnya di mana itu nanti bukan kita. Gitu kan Pak. Seperti itu ya sederhana. Barangkali itu Pak. Jadi clear Pak ini Pak. Terima kasih Pak. Pelaksanaannya dijelasin dulu. kan CC. Teknis udah. Oh, sana masih nyala. Mohon izin Bapak yang KPP dan Pak Wagub. Untuk yang engineering, terima kasih Pak atas penjelasannya sehingga menjadi pencerahan bagi kami untuk melaksanakan lebih baik sesuai dengan tuntutannya di katalog dan di processing tersebut. Cuman masalahnya sebenarnya sudah di situ Pak. Ada hal-hal yang seperti yang kemarin kenapa kami minta CPK datang. Karena terus terang beberapa ada yang di sana yang Bapak sayangkan di situ adalah ton. Jadi mereka minta belinya meter persegi. Kalau itu kan harus konversi lagi. Harusnya kalau di sana jualnya ton, memang internal sebenarnya Pak. Ya kalau jualnya ton, ya belinya ton dong, nggak jauh meter persegi. Tapi kan nggak ketemu sepele sebenarnya. Dilihat, tapi prinsip begitu nanti ada masalah hukum kan itu ya. Kalau orang sebutkan yang misalnya internal, Bapak, kami nggak ngomong di sini, tapi nggak apa-apa. Memang melihat jalan kan itu pimpinan kita semua, itu pelajaran bagi kita semua. Karena kemudian juga misalnya sebutkan, jangan sebutkan juga belinya aspal untuk di jalan ini. Tapi gambarnya jalan P bilang aja beli aspal sekian ton, selesai. Jangan bilang beli aspal untuk di jalan ini, sekarang disuruh melelangkan, tapi gambarnya jalan ABC, gambarnya DEF. Ya kami kan bingung tuh kalau bilangnya beli aspal sekian ton, titik, kami beli langsung Pak. Itu aja sebenarnya kan. Berarti bisa ditotal ya? Berarti bisa ditotal ya? Bisa gitu loh. Jadi sederhana, cuma kami kan namanya kami juga memaklumi teman-teman kami di WLB kan ada baru, ada yang ya pokoknya dapat anak seperti itulah kita nggak bisa. Tapi kan Bapak juga membantu kami dari MCA datang Pak terus dari kami. Bapak jadi lebih banyak sebenarnya kan masalah komunikasi. Kenapa kami minta BPK datang untuk mendiskusikan itu. Jadi mungkin itu Pak. Tapi setelah ini akan jalan dengan lebih baik Pak. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain? Pak, mengenai kita sekarang ini sudah mengembangkan yang namanya processing. Sebenarnya kan di dalam Perpres 70 maupun 54 itu ada yang namanya swaklola. Jadi swaklola itu pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi langsung oleh SKPD tersebut. Saya ketika membaca putusan ini, ya mungkin pemikiran saya salah, mungkin teman-teman juga bisa mengkoreksi atau mungkin apa nanti ada mengkoreksi kami Pak. Jadi putusan ini kan sebenarnya dari pihak LKPP sudah
menyaring sebenarnya dari aspek hukumnya, misalkan perusahaan, legalitas perusahaan tersebut sampai kepada harganya, sehingga harga itu layak dikatakan misalkan 1 kubik beton K350 berapa harganya. Dengan adanya data tersebut di LKPP, sebenarnya kan unit bisa sebenarnya langsung membeli itu. Jadi kita pakai pasal 26. Pasal 26 misalkan suatu dinas ingin mengecor jalan. Di pasal 26 Perpres itu disebutkan bahwa kita bisa merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan tersebut. Misalkan dari suatu dinas ingin pekerjaan pengecoran 1000 kubik beton. Di purchasing sudah ada Pak, ready mix 1000 kubik. Mungkin nanti bahkan mungkin harganya bisa beda 100 kubik dengan 1000 kubik. Nah, jadi bisa nggak kira-kira dengan pasal 26 Perpres ini, unit atau dinas di DKI ini menggunakan metode pelaksanaan pekerjaan dengan swaklola, dengan menggunakan e-purchasing, sehingga tidak lagi lelang, tidak lagi mencari kontraktor. Jadi langsung aja beli betonnya, terus nanti SPJ untuk tukangnya cari, misalkan untuk mengecor 1000 kubik itu perlu tukang berapa, nanti tinggal dibayar upah tukangnya Pak gitu. Begitu juga nanti besi, beli besi berapa beton, berapa ton, beli betonnya, buat castingnya. Jadi dengan adanya tools atau data dari LKPP tentang harga-harga bahan tersebut, SKPD tinggal mencari atau membayar upah tenaga kerjanya aja Pak gitu. Mungkin saya salah tapi mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Sebenarnya itu sangat betul. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang sebetulnya harus dirawat setiap hari, seperti jalan raya itu kan harus kita rawat setiap hari. Bahkan kalau kita teringat pengalaman dulu, ya, jalan raya itu kan ada penilai jalannya setiap hari nandain gitu kan. Kemudian besoknya teman-teman dari PU sudah ada punya pekerja hariannya nembeli gitu kan. Jadi nggak nunggu jalannya hancur baru kemudian diperbaiki, tapi setiap hari itu diperbaiki. Nah, oleh karena itu ini sangat mungkin bahwa penilai jalannya diaktifkan lagi, ya. Kemudian tadi nandai jalan mana yang perlu ditempel. Nah, beli aspal hotmix-nya lewat tadi purchasing tadi, ya kan, mau berapa ton delivery-nya, mungkin kebutuhan tahu bahwa perkirakan berapa ton, nanti delivery-nya kan sudah diatur dalam kontrak, ya kan, bulan ini saya butuh sekian, bulan ini saya butuh sekian, kan sudah begitu. Nah, kemudian tiap hari pekerja hariannya tadi nembeli bisa, kenapa tidak gitu kan. Jadi ini penggabungan antara swaklola tadi dengan pengadaan hotmix-nya, dengan e-purchasing, itu sangat mungkin. Bahkan sebetulnya kalau kotanya tidak sebesar DKI, saya kan selalu menyarankan ya keterlibatan masyarakat luas di dalam pengadaan ini. Contohnya kalau yang sering saya sarankan di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten itu kan kemudian SD itu kemudian memisahkan masyarakat bangun SD ya. Bangun SD itu kalau serahkan ke komite sekolah, kemudian kita ngawasi kualitasnya gitu kan. Itu keterlibatan masyarakat dalam pendidikan kan bahkan lebih baik. Ya. Jadi kalau ide itu bisa digabungkan Pak. Jadi memang salah satunya ini adalah untuk memberikan fasilitas seperti itu tadi. Kalau Anda mau melakukan swaklola, barangnya kemudian sudah tersedia. Ya. Ada lagi? Itu dengan bahan Pak. Yang masalah swaklola tadi, saya menangkap kalau masalahnya jalan ya, apakah PU bisa melakukan swaklola perbaikan jalan? Mungkin kalau itu poinnya, apa betul begitu? Kira-kira seperti itu. Rencananya yang swaklola Pak. Nah, baik pada prinsipnya masalah swaklola, terutama yang 28, 29, 30 itu memungkinkan. Tapi saya ingin menjelaskan ada rambu-rambunya memang. Jadi pelaksana swaklola itu ada tiga pilihan. Pilihan pertama dilaksanakan oleh instansi pemerintah di mana anggaran itu berada. Tapi harus dijamin bahwa tugas pokok fungsinya memang sesuai dengan tujuan swaklola. Yang kedua, instansi pemerintah lain, gitu ya. Yang ketiga, kelompok masyarakat.
Jadi yang saya belum tahu, Dinas PU DKI Jakarta itu di dalam status pembentukannya, apakah jelas-jelas tercantum untuk membangun infrastruktur itu atau tidak? Itu yang harus diklarifikasi. Kalau memang secara hukum punya kewenangan itu, maka boleh. Tapi kalau Dinas PU ingin mendapatkan data misalnya, bisa swaplah dengan Dinas Statistik atau BPS. Kira-kira gitu. Jadi intinya bisa, tapi ada detail-detail yang harus disiapkan. Ada mau nambahin? Oke, ada lagi? Pak Fadli mau nambahin? Ya. Ya, jadi memang seperti kita ketahui bahwa sebelumnya, sebelum ada zaman e-processing, bahwa kita berbicara pekerjaan konstruksi itu kan boleh dikatakan hubungannya itu adalah hubungan, kita katakan hubungan tradisional. Di sini ada pihak kita sebagai user, kemudian ada pihak konsultan sebagai perencana, ada yang sebagai pengawas, kemudian ada pihak penelitian. Dengan adanya e-purchasing bahan material, ya bahkan juga nanti akan ada e-purchasing untuk jasa, maka pola ini bisa menjadi berubah. Ya. Berubahnya adalah salah satu alternatif seperti yang dikatakan tadi benar bahwa kita bisa melakukan swakelola. Artinya kita membuat desainnya, kita yang akan mengawasinya. Tapi kemudian kita tentu tidak mungkin memproduksi betonnya. Ya, tidak bisa mungkinnya juga kita tidak mungkin melaksanakannya. Oleh karena itu, pembelian beton kemudian kita fasilitasi dengan purchasing. Ya, jadi di dalam swakelola pun memang di dalam perpres kita diatur ketika ada kebutuhan barang material di sana itu tetap dilakukan melalui proses pengadaan. Dalam hal ini apabila kita sudah difasilitasi oleh katalog, maka kita bisa melakukan purchasing. Kewenangannya siapa? Balik lagi seperti yang dikatakan di awal tadi oleh Pak Yus atau Pak Setio. Ketika kebutuhan materialnya itu lebih dari 200 juta, maka kewenangan pembeliannya oleh BRT. Sedangkan apabila kecil, ya sudah bisa langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan yang ada di satgas-satgas tersebut. Ya. Nah, kembali lagi kepada pola alternatif pelaksanaan tadi. Ada juga bisa Bapak melakukan swakelola, kemudian bisa langsung kepada penyedia jasanya. Ya. Misalkan seperti Bapak melakukan maintenance pengurukan, ya kita akan sediakan jasa pengurukan nanti. Ya, secara swakelola Bapak yang merencanakan untuk perawatannya, Bapak supervisinya, yang pelaksanaannya siapa? Nanti di jasa pengurukan yang ada di dalam katalog itu langsung diikutjas di sana. Ya. Nah, alternatif ketiga bisa juga kita menggunakan yang tradisional apabila misalkan ada pekerjaan yang memang Bapak harus desainkan dulu kepada konsultan. Ya, jadi Bapak siapkan dulu konsultannya, konsultan pengawasnya, kemudian konsultan itu kemudian diminta untuk mendesain dengan menggunakan barang-barang sejauh mungkin ada di katalog. Ya, ini juga merupakan alternatif. Bisa juga alternatif ketiga kemudian Bapak menggunakan konsultan MK, sehingga konsultan MK inilah yang kemudian memajukan mulai dari pengawasan, daripada pengawasannya, desainnya dan pemilihan material-material tadi, sehingga termasuk di sini mencari tenaga kontraktor spesialis. Ya, jadi kita tidak lagi mencari general kontraktor, tapi kita bisa berhubungan dengan kontraktor spesialis. Misalkan ketika Bapak akan melakukan pemasangan turap di kali-kali yang ada di Jakarta, kita akan carikan sheet pile di sana, sehingga Bapak bisa kontrak dengan sheet pile-nya. Kemudian kita akan carikan juga kontraktor spesialis pemancangan sheet pile. Ya, disitulah peran Bapak sebagai pemilik proyek. Nah, apabila itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh dinas, maka dinas bisa menggayat konsultan MK untuk memajukan pekerjaan itu tadi. Walaupun demikian, pasti di dalam pelaksanaannya akan ada persoalan-persoalan kecil yang memang tetap harus kita selesaikan. Ya, karena dengan kita pisah-pisahkan antara jasa dan material, pasti ada ruang-ruang yang selama ini ditangani oleh penyedia barang jasa, kemudian tidak ada penanggung jawabnya. Ya, saya pernah sering berkata dengan teman-teman di DKI, uang premannya siapa yang tanggung, misalkan seperti itu. Ya, di e-budgeting Bapak nggak ada uang preman kan? Sementara tentu penyedia nggak akan menyediakan juga gitu loh ya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita dudukkan bersama gitu loh, karena kenyataannya preman masih banyak gitu ya. Jangankan proyek pemerintah, proyek pribadi pun ketika kita beli pasir satu truk harus ada yang menurunkannya, anggarannya oleh siapa. Nah, mungkin ini harus ada kesepakatan sehingga
Bapak juga harus punya kegiatan anggaran yang fleksibel untuk itu, ya. Kecuali kita memang berhasil menghilangkan hal itu semuanya. Hanya saja saya agak pesimis dengan kesempurnaan itu, ya. Saya kira demikian Pak. Karena bisa di overhead cost. Masih di overhead cost-nya. Nah, ini itu kan diaudit, ya kan? Kemarin ada kasus kan nurunkan dari pelabuhan itu kan kita lihat kan pakai kuli kan bukan preman kan tadi kan preman ini dari kapal ke sini ya dibayar aja pakai kwitansi pakai apa tanda terima jadi bukan korupsi kalau diselundupkan dititipkan dengan ini kan nanti tujuannya maka kok lihat bapak bayar nyuruh kuli di pelabuhan tuh kan dia dibayar tadi kayak nurunin kan dia bayar juga Enggak, tapi kalau preman gimana? bukan Pak itu kan bukan dia gitu loh Preman gimana? Tanda tangan Pak, preman juga suruh tanda tangan Pak. ya kan dia kebutuhan itu Ya kita Pak, jujur aja Pak ya. Sebetulnya soal ini sih sebetulnya tidak ada masalah. Kalau kita ngomong jujur, saya 11 tahun di politik Pak. Yang dicolong aja dibuatin kwitansi kok. Yang kita nyolong aja kita ciptain kwitansi. Kita ngomong jujur nih, bisa pembebasan lahan. Bisa PU kita ngomong jujur, kayak PU nih, Sudin. Sudin itu punya dana untuk bayar orang untuk pembebasan lahan nih, polisi segala macam. Kalau Kasudin yang tidak baik, dia tidak mau kasih wali kota itu uang. Kalau Kasudin yang baik, dia kasih uang itu untuk beresin. Ini fakta kok. Anak kecil aja yang pegang KJP Pak, kalau dibuat peraturan harus ada kwitansi, beli sepatu, beli tas, topi segala macam. Padahal tas sepatunya masih baik Pak. Jadi daripada nggak duit kan masih bertanggung jawaban, diciptain kwitansinya semua. Makanya saya mau ubah pakai sistem ribet, nggak bisa tarik ATM lagi. Tadi nggak apa-apa, ini tadi kita, saya kira bisa direkam tanda tangan saja. Kalau preman mau nusuk, mau ngancam, ya saya sih jawabnya sederhana. Kalau saya preman gituin saya bilang saya bisa kasih uang ini ke preman resmi. Saya bisa habisin kamu juga. Saya juga bisa kasar begitu, sama-sama preman begitu. Karena Anda minta uang saya ini 150 juta, mengancam saya preman, pembebasan lahan. Saya bisa bilang begitu, Anda mau terima uang ini atau saya kasih preman resmi habisin dulu 150 juta. Maksud saya ini, ya ini penting. Tapi sebetulnya orang pemerintah tuh lebih pintar lah ngakal-ngakalin gitu sebetulnya. Ya maksud saya tuh jangan sampai alasan ini lalu Anda membuat pekerjaan itu tidak mau di. Ya, tak bisa contoh. Pak Robert masih ngomong nih, aku bisik-bisik sama Agus soal mesin pompa. Kenapa mesin pompa sampai sekarang mau masuk e-katalog? Ya Bapak mintanya mesti pakai catchment area, ya susah dong. Bapak tinggal bikin saja mesin pompa merek apa, berapa kubik per detik, ya sudah, itu aja cukup. Soal mau hitung catchment area ini mau berapa kubik itu urusan Bapak, beli berapa biji, mau beli berapa. Tapi jangan membuat RKPP pusing. RKPP cukup menyediakan pompa merek sekian, kemampuan listrik sekian, kubik per detik sekian, ya sudah. Itu aja gitu loh. Sampai hari ini kalau mau suruh itu catchment area, ya mabok Pak. Kalau Bapak mau memaksakan orang ada jaminan pompa ini punya jaminan sekian catchment area, susah. Tapi kalau bicara kubik per detik, kita bisa tes pompa itu, betul nggak? Bisa ngangkut sekian kubik per detik, ada hitungannya. Nah ini juga kadang-kadang PU juga. Saya Pak Robert jawab kenapa seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi intinya kira-kira Februari 2013 kami rapat dengan LKPP dengan Pemprov. Intinya sederhana ditanya. Headnya kapasitas sama sibel. Nggak ngomong dari negara mana dia. Itu yang kita minta. Ketika mau ngomong kuat, saya nggak mau masuk situ. Pokok OB pasti beda. Jadi mendingan ngomong head, kapasitas sama sibel. Cuma tiga mintanya. Mau yang 10 kubik, 5 kubik, 2 kubik, kami buka. Karena ketika waktu udah pernah kami dikomen oleh
LKPP, vendor, jadi ada nanti berkesan ini menjurus. Udah, gila yang dia udah menjurus. Ya nggak tahu sekarang udah keluar. Pak, oleh tim pompa waktu itu dinyatakan tidak bisa masuk ke kantor karena pompa yang kami adakan waktu itu tidak bisa dipakai ke seluruh Indonesia. Jadi persyaratan yang harus masuk ke katalog itu harus semua se-Indonesia dipakai. Karena pompa tidak hanya pompa, tapi ada pipanya, kemudian ada bautnya, ada panelnya, ada genset. Waktu itu kalau tiba-tiba pokoknya saya perlu 10 feet headnya 8 meter. Oh, waktu itu oleh tim juga tidak bisa. Jadi bukan case-nya. Kami kalau dalam depan, mohon maaf. Enggak, ini saya dengarnya juga lain-lain. Itu Pak Patri yang paling tahu ya. Saya dengarnya kok kalau sama desainnya KPP ya nggak bisa gitu kan. Dan diluruskan dulu. Iya, cuma diluruskan deh. Gimana Pak Patri? Ya. Memang waktu usulan pompa ini ketika saya baru masuk di bagian katalog. Sebagai orang yang punya background di bidang teknik sipil, saya mempertanyakan ketika Bapak membeli pompa ini, bagaimana metode kerjanya? Itu nggak jelas, ya, nggak jelas mau dieksekusi seperti apa. Ibarat saya membuka warung, saya tidak akan menaruh barang yang akan nggak dibeli orang, ya. Seperti itu. Karena kita ketahui bahwa pompa-pompa besar ini nggak ready stock. Pompa ini setelah kita desain kebutuhan kita, ya, baru kemudian dibikin sesuai tadi dikatakan kita butuh head berapa, kita butuh kapasitas berapa, debit berapa, baru dibikin. Jadi ini bukan pompa rumah tangga yang tinggal ukurannya sekian, tidak. Kita juga tidak bisa menduplikasi pompa itu ketika besar kita pasang 10 buah, tidak. Belum tentu ada tempat untuk menghasilkan pompa yang 10 buah tadi, ya. Nah makanya desain rumah pompa itu sebenarnya tidak bisa kita simplifikasi seperti harus masuk di purchasing. Makanya saya katakan tadi di dalam salah satu materi yang sampaikan Pak Kepala sebenarnya bahwa mohon maaf tidak semua usulan DKI kemudian kita bisa proses menjadi di katalog. Harusnya rumah pompa itu kontraknya justru harus efisi, kita dorong harus efisi. Jadi biar kemudian yang punya pompanya yang mendesainkan sendiri yang paling pas untuk daerah tersebut. Itu sudah saya jelaskan. Tetapi kemudian teman-teman mengatakan, udahlah Pak, yang penting ada pompanya. Kemudian saya undang dosen ITB juga di bidang yang memang ahli di bidang pompa. Ternyata pikirannya nggak jauh-jauh juga dari saya. Dia keheranan, apa kita menjual pompa yang tidak ada di pasaran ini? Itu persoalannya, ya. Jadi ini yang saya bisa kepada teman-teman, tolong dikomunikasikan dengan pimpinan di DKI. Persoalan apa yang bisa kita masukkan katalog, mana yang tidak. Contohnya, saya dari Dinas Kebersihan diminta untuk pengadaan sapu lidi, dan sapu tangan. Saya tolak semuanya. Karena katalog bukan pasar tradisional yang menjual itu. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini masalah komunikasi. Saya sudah komunikasikan kepada teman-teman di sini. Ya. Bahkan sama Pak Yus juga saya uji pertama kali ketika dia mengajukan cycling itu seperti apa sih Pak Yus? Seperti apa sih proses bisnis kita setelah masuk katalog? Nah setelah beberapa kali pertemuan kita sepakat, oke kita jalan, kan begitu Pak Yus ya. Semuanya juga begitu. Ketika ada mengusulkan bagaimana kalau jembatan penyeberangan kita masukkan ke katalog, silakan. Tapi Anda udah punya standar belum? Jadi kita tetap harus ada kaidah-kaidahnya. Mana yang lebih pas pada katalog, ada mana yang memang harus konvensional gitu. Tidak semuanya harus dicurahkan pada katalog. Mana yang cocok dengan katalog kita go, mana yang tidak cocok kita kembali ke tradisional tadi. Karena itulah yang paling bagus. Jadi ini mungkin sebagai klarifikasi dari saya mengenai beberapa produk yang memang tidak kita proses. Dan tapi itu kita sudah jawab bersurat, ya. Jadi tidak hanya kami diamkan begitu saja. Ya. Saya kira demikian Bapak. Terima kasih Pak. Jadi saya kira kalau pompa seperti itu mesti berdasarkan performance base Pak. Pak langsung tender saja. Divisi ya. Ya itu yang Pak Yus yang cerita mesin untuk bikin mesin yang mau kita beli untuk bikin separator segala macam. Slip pompa. Itu slip pompa. Slip pompa maksudnya. Baru sedikit. Sama recycling udah. Recycling udah Pak, yang baru itu ya Pak. Yang slip pom Slip pompa ini itu tadi tidak. yang membentuk itu yang
Sebenarnya itu hanya komplement itu. Tapi memang izin Pak. Kebetulan untuk yang recycling Pak, saat ini kita sudah ada kontrak dari vendor recycling, itu ada 2, PT Tindodi dan Vita Samudra. Nah ini kebetulan memang sekarang sudah kembali lagi ke LKPP, mungkin akan ditandatangani oleh Kepala LKPP Pak. Nah itu mungkin nanti kedepannya akan bisa berjalan. Ini recycling, itu sampai base saja Pak. Untuk atasnya itu kita pakai untuk hot mix Pak. Kebetulan hot mix sudah ada 8 vendor yang masuk ke dalam katalog. Tapi memang dari vendor-vendor ini kebetulan sebenarnya lebih Pak, ada sekitar 20-30 vendor. Tapi yang tertarik untuk ikut katalog itu ada 12 vendor Pak. Dari 12 vendor ini sudah melakukan negosiasi. Dari negosiasi baru 8 vendor yang dia mengembalikan dan tayang di dalam katalog. Sedangkan yang untuk 4 vendor lagi ini mereka maju mundur Pak. Sedangkan untuk vendor yang lain yang hampir kurang lebih 15-20 vendor ini tidak mau, belum mau untuk masuk, tapi hanya mau melihat dulu gimana sih sistem katalog. Nah itu juga penyebabnya. Dan salah satunya Pak untuk yang hot mix ini Pak, ini baru tayang kurang lebih tanggal 1 Juli Pak. Jadi itu baru tayang 1 Juli, jadi kita kemungkinan untuk pemesanan ini baru juga bulan Agustus ini kita mohon ke WLP Pak. Itu untuk yang hot mix. Permasalahan yang kedua ini tentang ready mix Pak. Ready mix ini sama sekali vendornya kurang tertarik untuk ikut ke dalam katalog. Itu sudah kita sosialisasi dengan Pak Fadli. Itu semua kita sudah undang Pak. Tapi ternyata hanya 4 vendor yang mau masuk katalog. Itu sudah kita lakukan negosiasi. Itu ada Pandawa Lestari, Betamix, Holcim, sama Adimix Pak. Tapi ternyata apa? Dari 4 hanya 2 vendor yang mau untuk ikut ke dalam katalog. Ini yang Speedcrete dan satu lagi yang Betamix. Untuk yang Holcim sama Adimix ini sama sekali nggak mau Pak. Sedangkan kita tahu kebutuhan dari PU untuk beton ini Pak itu sangat besar. Tapi memang nggak ada vendor yang tertarik untuk ikut ke dalam katalog Pak. Nah satu lagi untuk yang ready mix ini Pak, ini hanya betonnya saja Pak. Sedangkan untuk bangun jalan ada besinya, ada backistingnya dan lain-lain, itu tidak termasuk ke dalam proses dalam e-katalog. Beda dengan hot mix. Kalau hot mix terpasang. Jadi kita mau bangun jalan 100 meter, kita tinggal calling vendor, dia pasang 100 meter. Tapi kalau untuk ready mix tidak Pak. Untuk ready mix ini kita pesan hanya betonnya saja. Selebihnya itu kita harus persiapkan sendiri. Ini sistemnya seperti apa? Balik lagi ke Perpres 70. Kalau dia lebih dari 200 kita harus tender lagi Pak. Nggak bisa kita langsung calling pasang beton, kan nggak bisa seperti itu Pak. Tapi kita harus tender lagi. Sedangkan untuk si betonnya baru kita pesan lewat WLP nanti Pak. Nah ini yang kendalanya salah satunya untuk bidang jalan Pak. Terima kasih. Nah untuk slip form Pak satu lagi. Ini yang untuk jalur busway. Untuk yang slip form ini permasalahannya lagi Pak, ternyata banyak vendor yang tidak begitu tertarik untuk menginvestasikan alat slip form ini. Kenapa Pak? Karena mahal. Jadi itu untuk betonnya sendiri dia agak berbeda dengan beton yang biasa Pak. Dia selamnya agak lebih rendah, itu K-nya juga 350 ya Pak. Nah ini mereka banyak yang kurang tertarik gitu untuk yang pasang separator busway ini. Balik lagi akhirnya kita pakai yang precast ini Pak. Nah mungkin itu salah satu kendala kita untuk kenapa jalan ini belum berjalan gitu Pak. Makasih. Sedikit saya update mengenai Hormix bahwa memang seperti yang dikatakan Bu Riri tadi memang juga harus itu. Tapi setelah kami kemarin melakukan rapat di SPU bersama Pak Agus bersama dengan tim penyedia, maka setelah itu sudah ada 2 tahapan lagi yang memasukkan penawaran. Tadi pagi saya juga ketemu dengan asosiasi dari Hormix dengan sekjennya datang. Saya jelaskan itu, kemudian ya mudah-mudahan dalam minggu ini mereka akan mendorong semua anggotanya untuk ikut lagi Pak. Karena seperti dikatakan Bu Riri tadi, bahwa memang ada kekhawatiran bagi mereka untuk masuk di katalog. Mereka mau melihat dulu gitu loh.
Tapi setelah melihat kondisi yang sekarang ini dan melihat kebutuhan DKI yang sangat banyak, maka tadi kita bersepakat bahwa mereka akan mengajukan dalam minggu-minggu ini supaya seluruh anggotanya ikut di dalam katalog, sehingga cukup memudahkan nanti bagi informasi dinas untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah. Soal besi dari mana? Untuk ready mix itu Pak, maksudnya ready mix. Kalau ready mix itu pasar swastanya lebih besar sih. Iya benar Pak. Jadi pasar pemerintahnya Jadi mereka sedikit. nggak tertarik. Kalau hot mix kan pasar pemerintahnya lebih besar. Aspal hot mix. Mungkin nggak ke depan. Tapi kalau ready mix beton nanti ada 1-2 masuk dibeli orang, mungkin mereka juga tertarik. Ya mudah-mudahan aja Pak, karena pada prinsipnya pengusahanya itu sebenarnya jual dua-duanya. Yang mudah-mudahan dengan kebanyakan mereka kan jual permit juga, jual ready mix juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa masuk juga mendorong mereka untuk ready mix. Bapak ini memutuskan soal sifat. Jadi sifat itu kami sudah berdua memasukkan katalog dari bulan Januari 2014. Pertama Pak, kesulitan sifat di katalog adalah sifat itu tidak berdiri sendiri. Karena begitu kita order sifat, dia itu cuma on trailer, jadi dia harus diturunkan. Pada waktu itu Pak, saya sudah mengajak tim dari LKPP melihat langsung cara mancangnya. Waktu itu dikecilin dulu sehari jadi pakai satu. Dari mulai ngangkat sampai mancang. Pemancangan itu juga ada 2 tipe, dari darat, dari ponton, dari laut, dari air. Pemancangan sendiri nggak cuma pakai vibro, ada diesel hammer, kemudian ada crane-nya dan segala macam. Berdebat keras sampai waktu itu sempat dinyatakan jasa pemancangan dinyatakan tidak layak masuk katalog. Jadi saya atas nama pribadi mohon maaf ke LKPP kalau waktu itu saya sempat berantem sama tim katalog, dan makanya waktu Pak Hadi bilang, Pak pokoknya gimana caranya masuk katalog. Itu yang pertama soal pemancangan. Kemudian yang kedua, ketika sifat sudah dipancang, itu nggak cuma berdiri gini kok, harus ada capping-nya, harus ada blacklisting-nya. Kemudian saya dipertanyakan oleh LKPP, kan kalau terjadi patah sifat, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pancangnya atau sifatnya? Kemudian Pak, tentang sifat lagi, ketika saya sebagai perencana merencanakan, oh panjangnya 12, tapi kadang-kadang pada saat pelaksanaan ya mentok cuma 10 meter atau malah ambles. Kamu bertanggung jawabnya seperti apa? Kemudian tiba-tiba kamu order 1000 batang, ternyata kurang atau lebih. Kalau lebih waktu itu saya bisa jawab Pak, oh tenang Pak, saya punya UPT akal, kalau lebih saya simpan di akal. Saya dihantam lagi, gimana mobilisasi kamu ke akal untuk menyimpan? Nah hal-hal seperti itu yang waktu itu menjadi kesulitan. Akhirnya yang kita masuk waktu itu nego, terakhir tinggal 2 penyedia Pak, Jaya Beton dan Yasa. Nah mumpung ada Pak Wagub, saya minta tolong Pak, JHS sama Wika tuh bandel banget. Udah waktu itu Pak di Denpasar, pagi kita diskusi pompa, sorenya kita sipel dan jasa pemancangan. Mereka bilang siap berapapun DKI butuh, siap berapapun DKI butuh. Begitu sekarang kita butuh untuk normalisasi sungai, nggak ada yang masuk. Satu punya ada cuma Jaya Beton sama satu lagi nggak terkenal pokoknya. Sekarang gimana kita akhirnya waktu itu Pak mohon maaf, kami terpaksa udah lelang dulu daripada nanti kita nggak melakukan apa-apa. Sebenarnya itu Pak Ketua KPP mohon maaf. Jadi kalau saya akan memutuskan bahwa SIPA yang ada sekarang itu hanya barang saja. Nah, yang ketiga Pak, saya mohon jika memang pemancangan bisa dimasukkan, karena penyedianya satu penyedia sudah ada bersedia. Cuman hal-hal yang terkait hal itu sampai sekarang saya belum bisa. Terkait besi Pak, kalau besi kita harus berhubungan dengan Krakatau Steel. Gimana caranya saya nelpon Krakatau Steel? Baru nelpon aja saya udah bilang, Mbak siapa ya? Itu Pak hal-hal sepele kayak gitu. Mohon maaf ya Pak kalau bahasa saya belepotan gitu. Tapi saya udah gemetar. Tiap hari saya dimarahin Pak Kadis terus di sini.
Oke, jadi Sitbal hari ini baru materialnya ya? Iya Pak. Jadi kan Mungkin nggak jasanya dikatalogkan? Karena ke depan kan jasa itu sangat mungkin kan dikatalogkan. Asalkan jelas tanggung jawabnya tadi. Nah kalau pompa tadi kan sudah dijelaskan ya. Pompa itu ternyata untuk kebutuhan seperti itu pompanya kan selalu kan customize ya. Pompanya selalu pesanan. Ya kan? Nah kalau pesanan ya mendingan lelang EPC mungkin lebih bagus. Ya. Jadi kita kemudian melihat catchment area yang mau ditangani kemudian dilelangkan pada beberapa pabrikan pompa. Nah kalau besi belum pernah kita sentuh ya memang ya. Coba Pak Wati. Ya, besi belum Pak. Yang baru kita sentuh ini kan adalah bahan fabrikasi, artinya bahan yang dipabrik. Kalau besi itu memang difabrikasi juga, tapi itu menjadi raw material ya kan. Siapa nanti yang akan membengkokkannya, siapa lagi yang menghitung kurang bengkoknya, itu kan nggak sesuatu yang terlalu terlalu jauh kita menggunakan dalam katalognya. Jadi memang besi nggak bisa. Terkait dengan jasa pemanjangan, memang sebelumnya jasa pemanjangan ini beda. Artinya kita coba pisahkan antara jasa pemanjangan dengan materialnya. Tapi ternyata dari tim Pojam melihat memang tingkat kerumitannya cukup tinggi, ya. Karena Pojam menyatakan cukup tinggi kerumitannya karena berdasarkan juga hasil diskusi dengan narasumber. Ya, jadi tidak hanya mereka mengatakan rumit terus mereka menolak tidak gitu. Karena bagi mereka yang paham pekerjaan konstruksi akan berbeda dengan orang awam. Orang awam melihat kan tinggal dipancang. Tetapi kalau orang yang lebih tahu, dia akan melihat harga pemancangan itu kan tidak seperti dikatakan tadi kan tergantung tanahnya. Tanahnya akan menentukan mesin apa yang akan digunakan. Jadi tidak bisa dia tiba-tiba, oke deh, Rp1.000 ternyata pemancangan tidak bisa begitu. Jadi sangat tergantung dengan situnya gitu, desain kondisi tanahnya. Ya. Belum lagi persoalan gap yang saya katakan tadi yang juga dikatakan oleh Ika tadi. Ya. Sehingga yang mungkin bisa kita usahakan sekarang adalah bagaimana kemudian Sitbal itu kita coba tawarkan kepada penyedianya untuk harganya langsung terpancang. Ya, jadi tidak kita pisahkan, tapi kita coba tawarkan kembali nanti kepada penyedia yang ada ini harganya itu harga terpasang. Ya, sehingga seluruh mungkin kelebihan atau kekurangan atau ada yang patah itu bisa kita bebankan kepada mereka. Begitu juga menjadi kewajiban mereka kemudian mencari apabila kebutuhan tadi buat capping dan lain-lainnya itu bisa dijadikan kepada mereka. Jadi tanggung jawab mereka lah. Jadi mereka selain pemanjang, tapi mereka juga bisa jadi bertindak sebagai general kontraktor karena ada pekerjaan lain yang bisa menjadi tanggung jawab mereka. Saya kira demikian Pak. Oke, mungkin itu masih ada lagi teman-teman yang ini masih ada dua. Silakan. Terima kasih Pak. Kebetulan saya di pemeliharaan di sumber daya air Pak. Ini sudah ada katalog sewa eskavator untuk pengukuran. Namun di situ dicantumkan jam tanpa ada produktivitas. Di sisi lain, sasaran kami untuk mengukur harus ada hasil kerja. Nanti siapa yang bertanggung jawab volume hasil kerjanya? Karena vendor-vendor ini hanya tahunya jam, 1 jam sampai sana. Di sisi lain juga, katalog ini ada eskavator saja, ada ponton saja, ada dump truck sendiri, dan ada ordernya sendiri. Padahal untuk menyelesaikan suatu pengukuran itu harus satu sistem. Nah, siapa yang manajerin? Gitu. Nah ini Pak. Nah ini kemarin saya silang pendapat dengan ULB, saya cantumkan bahwa saya akan sewa eskavator sekian ribu jam, tapi harus menghasilkan sekian meter kubik pada dumping set. Nah ini tidak bisa katanya, karena di katalognya sendiri hanya sewa jam, gitu Pak. Terus saya pernah diskusi juga dengan Bapak ya. Waktu itu diskusi diutarakan bahwa sewa per jam itu adalah rental. Kerja nggak kerja dibayar. Ibaratkan
tentara kita di dalam negara ini. Tidak ada perang pun harus bayar, kan gitu Pak kemarin ya. Nah, ini yang tambah bingung saya. Di sisi lain kami akan diperiksa, minta pertanggungjawabannya, hasilnya mana? Inilah kurang lebih mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekalian aja deh. Sekalian aja. Silakan sekalian aja. Saya dari Biro Hukum. Sebetulnya mungkin apa yang saya tanyakan sekarang ini sudah beberapa kali kami tanyakan konsultasi dengan Pak Sisirudi juga, yaitu tentang pengadaan jasa pengacara. Ya, dan jadi ketika sudah berbicara seperti ini, terlintas memang yang benar kami, apakah ini memungkinkan jasa advokat ini juga katalog. Tapi mengingat juga waktunya realisasi pekerjaannya itu juga tidak jelas. Memang enggak ragu, kayaknya nggak pasti seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika beberapa waktu yang lalu ada acara LKPP di Hotel Bidakara itu, kebetulan memang yang paling saya kerahkan Biro Hukum. Ternyata permasalahan yang sama itu sama dihadapi oleh Biro Hukum maupun bagian hukum di berbagai daerah, yakni tentang realitas kebutuhan akan jasa advokat atau pengacara. Dan memang di dalam konsultasi kami, karena kalau tidak salah ini sudah tahun ketiga anggaran untuk jasa advokat ini kita matikan. Walaupun dimatikan di DKI tapi tetap tinggi, semakin besar nilainya. Dan artinya saya sampaikan ini, kebetulan saya PPK-nya, bukan karena kami tidak ingin melaksanakan, kami sangat ingin melaksanakan itu. Tetapi saya sebagai PPK saya harus pastikan, meskipun mungkin LKPP mengatakan ini mungkin, tapi kan saya pasti melihatnya dari segi pertanggungjawaban keuangannya. Ketika saya sundingkan ke BPKP dan Kemendagri, tidak bisa nyambung. Jadi kebetulan karena kita ketemu di sini, sebetulnya ini surat semacam permohonan penjelasan, karena memang tahun anggaran ini kita matikan itu ada 10 miliar, tapi kita sudah berjalan verbal untuk dikirimkan memang ke LKPP. Tapi karena kita ketemu di sini, saya mungkin sampaikan juga substansi yang kesulitan kami kendala lagi setelah kita berdiskusi juga dengan Pak Jokowi. Jadi antara lain seperti ini, bahwa di Perpres itu sudah ada jenis kontrak lamsam, harga satuan, kontrak gabungan dan sebagainya. Nah, ini terkait penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung itu berbeda-beda aktivitas yang diberikan. Sementara kalau di kita semacam itu ya tidak membedakan itu aktivitas apa. Misalnya kalau tadi kita mau masukkan yang panjang, pengacara kan saat dia di pengadilan negeri memang dia mungkin lebih capek, tapi ketika banding atau kasasi itu standar yang akan kita bayar, termasuk juga ukuran prestasi yang diberikan kepada kita itu ukurannya sangat-sangat membuat kita was-was. Kemudian karena memang seperti di misalnya kasasi, dia kan hanya memberikan katakanlah mungkin berapa helai tas, tapi kita dihargai sekian mungkin miliar. Tapi pertanggungjawabannya kita seperti apa? Tapi mungkin kalau tadi bisa diputuskan itu seperti ada e-katalog, mungkin sangat memudahkan bagi kami. Sehingga tidak ada pertanyaan, ada Hotman Paris atau siapa. Kemudian oke, udah ditangkap itu mungkin. Udah ditangkap ya. Yang pertama tadi sebetulnya nanti yang jawab Pak Fatli, tapi kalau dalam bayangan saya ya nyewa alat tadi memang per jam harganya berapa. Karena itu kan nanti kemudian setiap pekerjaan itu kita kan pasti punya metode pelaksanaan dan punya perhitungan. Ya. Kalau sungai seperti ini itu kira-kira volumenya yang akan dikeruk berapa, ya kan? Nah, kemudian nanti kalau kira-kira dikeruk berapa, kemudian nyewanya kira-kira berapa jam, terus Anda yang ngawasi supaya produktivitasnya.
Jadi tidak kemudian hanya anu aja kan, tidak hanya nyewa aja, tapi pasti ada perencanaan terhadap pelaksananya itu sendiri. Jadi selalu kan gitu. Ini kan hanya mempermudah Anda pada waktu nanti Anda melakukan memerlukan alat itu ya sudah ada. Jadi maksudnya kontraknya ini kita masukkan setiap jam akan menghasilkan sekian meter kubik. Nah ini yang nggak bisa. Kebetulan ada vendor yang komplain ya Pak. Ya, sebenarnya ini saya sudah pernah jelaskan di pertemuan di H-3 Lebaran Pak. Jadi H-3 Lebaran pas hari Jumat juga waktu itu kita rapat dengan TGWP membahas persoalan khususnya di suku dinas pengairan. Waktu itu Bapak dari SDA menjelaskan persoalannya bahwa katalog itu per meter sewanya per jam, sementara mereka itu dituntut oleh inspektur atau auditor outputnya harus dalam bentuk kubik. Nah, itu yang saya jelaskan bahwa kita harus melihat dulu kebutuhannya apa. Kalau yang namanya kebutuhannya adalah untuk perawatan, yang namanya kita juga sewanya per jam. Perkara kalau kemudian habis hujan banyak kasur yang hanyut kemudian produksinya banyak, syukur. Tapi kalau nggak ada yang hanyut ya nggak ada produksinya, tapi standby-nya terus dibayar. Karena dimanapun perhitungan alat berat itu adalah satuannya per jam. Jadi kalau kontraktor memborong pun dia tidak melihat outputnya itu, jadi per jamnya berapa yang dia keluarkan dibandingkan dengan outputnya nanti. Jadi kecuali kalau Bapak melakukan sewa alat untuk initial dredging misalkan, itu udah jelas berapa volume yang akan digeruk bisa kita berdasarkan volumenya gitu. Nah, jadi kalau yang ada di katalog itu pun sebenarnya adalah permintaan dari DKI. Jadi apa yang kita sampaikan di dalam katalog itu sesuai dengan spek dan output apa yang diminta. Nah, kami tetap memprosesnya karena kami menganggap itu adalah mungkin digunakan untuk perawatan tadi ya, untuk perawatan alur sungai, kalau habis hujan ada yang banyak yang hanyut yang harus segera diangkat dan lain-lainnya. Jadi dalam konteks seperti itu memang satuannya harusnya adalah per jam tadi. Nah kecuali kalau Bapak tadi punya proyek baru itu bisa nanti kita desain dengan publikasi tadi. Jadi begitu penjelasannya. Maksudnya jangan jawab yang itu Mas. Mengenai lawyer Pak, kan di Perpres 35 perubahan pertama, kalau Bapak menerima gugatan mendadak yang tidak Bapak bisa rencanakan sebelumnya, itu tunjuk langsung. Dan kita nggak bisa memprediksi nanti di gugatan itu nggak tahu. Nah, kalau bilang ke hakimnya Pak, saya lelang dulu, bisa diputus Pak. Jadi di Perpres 35 itu dibuka. Kalau Anda butuh notaris, arbiter, butuh advokat, butuh mediator, itu nggak perlu lelang, berapapun nilainya. Nah, problemnya teman-teman di hukum itu kemarin melihatnya tuh auditor nih Pak, oh kayak gitu bayarannya 5 miliar. Loh dia menjadi kayak gitu juga sekolah Pak. Kan gini, maksudnya gini Pak, kalau Bapak pengen lawyer kelas 1 Hotman Paris misalnya, itu dia per jam $1.500 US. Jangan dilihat cuma kapal outputnya, memang dia mahal. Per jamnya $1.500 US. Masalahnya di DKI per grupnya kalau bayar lawyer $1.500 tapi per bulan. Sehingga nggak dapat gitu Pak. Ya itu dibawa aja per grupnya. Nah, saya dulu Pak lupa. Saya udah bilang waktu bikin perlu itu nggak usah dibikin itu Pak. Tapi dibikin Pak. Zaman Pak Foga Pak. Dia bikinnya itu pakai SIP Bappenas tahun 98. Yang sudah saya matiin tahun 2000. Sekarang 2014. Dulu billing rate yang itu saya surveinya 95. Sekarang sudah 2004. Waktu itu 2010. Udah jauh banget berubah.
Sehingga Bapak dapat lawyernya kami 11. Kalah terus Pak. Mau bayar Hotman Paris, dicuekin, mau ditunjuk pun nggak mau. Jadi problemnya di situ, dari jangan ngelihat output itu dari surat kertas 2 lembar. Terus lawyer itu ada sistem pembayaran lamsam Pak. Kalau Hotman Paris, kalau lamsam itu full paket McD Pak, paket komplit maksudnya. Kata dia paket dari pendampingan kalau disidik sampai dilurusin dibangunin ruangan harta kita itu Pak. Itu 5 miliar Pak per paket. Tarifnya minimal karena dia kalau menang ada dan itu Anda perlu survei. Kalau bikin perencanaan mau full paket ya segitu. Mau bebasin tanah, obyeknya ini bisa Bapak digunakan tanah. Dia prosentase dari nilai gugatan. Dan inspektorat cuma kok mahal sih gitu. Ya memang begitu tarifnya gitu. Kalau dilihat cuma kertas doang gitu. Jadi itu pemahamannya Pak, jangan harus disurvei dulu. Pasarannya yang ikut di Jakarta Lawyer Club itu Pak, saya survei dulu pernah pengalaman saya itu minimal $1.200 per jam minimal. Revinus, Ormasi Tompul, gitu. Gratis kalau ada tujuannya. Kalau langsung bela artis gratis Pak, tapi tayang di TV. Kata dia ini soalnya Hotman Paris pernah jadi murid saya. Waktu training pengadaan dia ikut karena kalah melulu kalau sidang. Jadi dia cerita ke saya, kalau bela Cutari itu lain Mas, karena umurnya lain. Yang konsultan juga sama kasusnya. Ya, ini problemnya di DKI itu kalau pergub itu nggak dicabut Pak, SKPD nggak akan berani Pak bayar orang konsultan non hukum ya. Ada yang konsultan misalnya kayak kita kemarin di SKPD kemarin pernah bayar 340 juta 1,5 bulan. Kalau di DKI itu 2 tahun. Masalahnya kita cabut pun nggak berani sekarang Pak. Cabut pun takut bikin barbar. Jadi di sejak Kepres 80 Pak, billing rate konsultan itu sudah tidak ada. Diserahkan ke pasar. Nah, DKI SE Bappenas itu diganti covernya aja Pak. Keputusan Gubernur DKI. Tapi itu sehingga teman-teman melebihi itu ya sama inspektorat balikin lo ya. Harusnya dasar hukum Kepres 80 cabut. Iya sudah Pak. Nggak ngomong Pak. Ya mungkin saya sampaikan Pak bahwa memang di pertemuan kita sebelumnya pun bahkan mungkin ditanya kepada yang lain kita nggak pernah pakai yang itu lagi sebetulnya. Bukan. Jadi kendala kita bukan di situ lagi Pak dan kita memang sudah paham soal itu. Memang kita tidak cabut karena kita pikir sudah tidak relevan dan kalau kita cabut pasti kita ingin munculkan yang baru. Tapi memang kita tidak apa-apakan. Tapi kita tidak berdasar dan kendala ini sebenarnya sangat jauh dari situ. Jadi bukan di situ kendalanya, tetapi adalah terkait apakah itu masuk dikategorikan kontrak pembayaran apakah tahun jama atau saat kapan dia dibayar. Misalnya karena ini kan 3 tahun, 4 tahun belum tentu selesai perkara. Apakah misalnya kemarin Pak Setia mengusulkan kita bayar dulu, kemudian dibikin seperti pernyataan dia akan bayar. Tapi misalnya Pak kita tanya di PKD termasuk urgent dan saya tanya PPKP tidak bisa menggarasi itu meskipun memang di pusat katanya memang bisa seperti itu. Sebetulnya hal seperti itu juga sering menjadi pertanyaan kita di khususnya dinas teknis pekerjaan yang belum selesai di tahun anggaran. Kemudian satu lagi tadi saya komentari mungkin di luar konteks ini yang Pak Setio Budi mengatakan soal ketaatan pembahasan itu 30 Desember. Memang kalau kita ingat, saya masih ingat betul kami juga dulu hukum direportkan itu ketika ada LSM yang komplain yang mengatakan bahwa sekian tahun DKI itu pelaksanaan APBD-nya itu melanggar hukum dikatakan dengan mengutip pasal yang itu. Artinya yang maksud
seolah-olah itu tidak sah. Ya memang itu bukan, ya kalau dikatakan di situ saya kira bukan kita melempar secara hukum itu menjadi argumen, menjadi patokan, karena bagaimanapun mungkin di DKI juga kita ingin taat asas seperti itu, tapi ternyata bertahun-tahun itu menjadi lagu-lagu, bahkan kita agak merasa ya nyengir aja ketika LSM mengatakan sekian tahun DKI itu melanggar hukum. Nah, jadi kalau kita balik kepada tadi tentang patokan itu, saya kira ya kita masih berusaha mau ke situ. Saya pernah untuk DKI ada lawyer yang dikontrak begini di PDAM, Palinder itu dia kontraknya begini, dia lawyer itu dikontrak, pokoknya kalau ada kasus saya konsultasi, per konsultasi berapa? Bisa dilakukan itu, dan itu sudah bertahun-tahun dilakukan. Iya, nah ini kan ada solusi itu Pak. Ada Bapak bisa pilihan mau dilelangkan per kasus berapa. Kasus itu pun ada anunya, ada pokoknya juga. Kasus ini berapa kan itu ada, bisa diklasifikasi. Itu bisa dilakukan. Kemudian terkait nanti kan apa mau langsam ya, full paket tadi. Nah ini berkali-kali perbedaan pendapat antara auditor dengan kita. Kalau lamsam itu nggak boleh dimintain absen. Lamsam kok, ya dia mau kerja nginep di kantornya dia mau pakai 10 orang ajudan atau asisten Pak, itu nggak bisa dihitung. Karena kita lelangnya lamsam per kasus segini. Nah ini terkaitannya nanti terkait mudius Pak. Nah beberapa kan kalau kasus persidangan apalagi perdata itu bisa ulang tahun. Nanti menang eksekusi juga nggak bisa aja. Kalau lelang kan selalu harga termurah Pak. Gimana menentukan kelas atas itu kalau lelang? Tunjuk langsung ya Pak? Bisa lelang itu bisa tidak yang termurah juga bisa. Bisa Pak. Kalau ini kan konsultan. Kalau konsultan, kalau lawyer, kalau pengen anu ya pakai evaluasi kualitas. Jangan pakai biaya terendah. Jadi kalau ini kan sejenis dengan konsultan ya. Konsultan itu ada basicnya ada dua, quality cost based selection atau quality selection. Kalau quality selection itu nggak mempertimbangkan harga, nanti dinego aja. Quality cost based selection atau quality selection. Jadi itu kalau Bapak mau ngikat langsung, outputnya apa yang Anda minta, nanti kalau ternyata sampai ke final putusan ingkrah apa, ya berarti harus mudius. Suka tidak suka harus mudius, karena kita tidak bisa menjamin itu kasus selesai 6 bulan, 3 bulan. Kalau Bapak mau full paket tadi sama ingkrah ya mudius. Nah, terus terkait iya, kan nanti bisa mudius kan langsung itu kan bisa diatur. Kamu mau proses ini uang muka, kan dia bisa ngasih tahu cara pembayaran. Kemudian terkait bayar di depan, PP 45 itu boleh dibayar di depan. Bisa dikatalog. Jadi kita sudah melihat jasa-jasa tertentu atau transaksi tertentu itu nggak bisa dibayar di belakang. Lawyer itu kalau dibayar belakang nggak ada yang marah. Tapi dia juga tidak minta dibayar 100% di depan. PP 45 itu melegalkan dibayar di depan. Misalnya sewa kantor Pak, kayak gini kita dibayar di depan. Nggak ada Bapak sewa kantor dibayar di belakang, lari nanti. Terus gaji pegawai negeri semuanya dibayar di depan. Jadi itu diizinkan di PP. Jadi tinggal ngatur aja.